Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya, kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas ayo mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya semuanya ada 99. Nah, anak yang soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah. Semakin kalian mengenali Allah, maka kalian akan semakin dekat dengan Allah. Diharapkan semakin kuat mendekati Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, maka juga semakin jauh meninggalkan larangannya. Nama-nama indah Allah semuanya mengacu kepada sifat-sifatnya. Nama-nama indah inilah yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, yang akan ibu bahas pertama kali adalah Al-Qawiyyu. Artinya Allah yang maha kuat. Dialah Allah yang maha kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantah. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya. Seperti kekuatan Fir'aun sebagaimana firman Allah dalam Al-Anfal ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi ali fir'auna walladina min qablihim kafaru biayatillahi fa'akhadahumullahu bidhunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Al-ayah. Terjemahannya, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah maha kuat, lagi maha keras siksanya. Sebagai anak saleh, harus meyakini bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah. Nah, untuk membuktikan keyakinan kepada Allah yang memiliki sifat Al-Qawiyyu, kalian semua harus meneladani seperti pesan Rasulullah SAW bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Adapun salah satu contohnya adalah jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Yang kedua, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Nah, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berdiri sendiri. Artinya tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Apa yang kalian rasakan? Tentu ingin minta tolong kan? Coba ceritakan pengalaman kalian mempersiapkan perlengkapan sekolah. Apakah kalian merasa kesulitan? Apakah masih dibantu orang tua? Ternyata kita masih mengalami kesulitan dan membutuhkan orang lain. Itulah sifat manusia. Sedangkan Allah, Sang Pencipta, melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan dari manapun. Allah memiliki nama Al-Qayyum yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sebagaimana firman-Nya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Qayyum juga berarti Allah yang mengurus seluruh alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Dia yang menegakkan bumi dan langit.
membuat bumi dan bulan mengitari matahari, menciptakan langit yang kokoh tanpa tiang, dan mengurus kebutuhan seluruh makhluk hidupnya. Semua dilakukan tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Itulah Allah dengan sifatnya Al-Qayyum. Yang ketiga adalah Al-Muhyi. Pernahkah kalian melihat sawah yang kering, rumbutan yang kering, dan mati? Dan mengapa saat ada hujan sawah yang kering menjadi subur? Ayo pikirkan mengapa rumput yang telah mati menjadi hidup kembali. Siapa yang hidupkan semua itu? Nah, yang kita bahas itulah Al-Muhyi, artinya Allah Maha menghidupkan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Muhyi, artinya Maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Firman Allah dalam Quran Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Sungguh itu berarti dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dialah Allah yang maha menghidupkan segalanya. Allah juga akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkan kelak di akhirat, termasuk badan kalian bisa bergerak dengan leluasa, semua karena kekuasaan Allah. Sebagai anak saleh tentunya bisa mengambil pelajaran dari sifat ini, di antaranya agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat adalah Al-Mumit. Pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang meninggal? Apakah seseorang yang meninggal selalu berusia tua atau muda, atau mungkin masih kanak-kanak? Ungkapkan pengalaman kalian menyaksikan peristiwa itu. Nah, ternyata semua yang bernyawa pasti akan mengalami kesulitan. Nah, yang kita bahas di sini adalah Al-Mumit, artinya Allah yang maha mematikan. Dialah Allah yang maha mematikan atau Al-Mumit. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematian. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa bagai jasad yang dikendaki. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dia tahankan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Tahukah kalian, manusia akan mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Kematian pertama adalah saat manusia belum ada di alam raya ini. Setelah itu Allah ciptakan kita untuk menjalani hidup di dunia dan ini disebut kehidupan pertama. Setelah itu manusia akan mengalami kematian kedua, yaitu saat roh manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah membangkitkan manusia dari alam barzah. Dan ini disebut kehidupan kedua. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Fa'tarafna bidunubina. Fahal ila khurujim min sabil. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Bagi Allah mematikan hambanya sangatlah mudah. Banyak cara yang terjadi di alam semesta ini untuk mengakhiri kehidupan mereka. Coba kalian perhatikan cara Allah mematikan makhluk ya. Misalnya melalui musibah bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus yang dapat mematikan puluhan orang. Melalui gempa bumi yang mengakibatkan ratusan nyawa menghilang, melalui bencana tsunami yang dapat menelan korban ribuan manusia, dan berbagai kejadian musibah yang lain yang terjadi di bumi ini. Manusia tidak mampu menahan saat kematian tiba.
Bahkan Allah juga berkehendak mematikan orang-orang yang sedang berolahraga. Kematian ini adalah milik Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menahannya. Pada saatnya datang, maka datanglah. Yang kelima adalah Al-Ba'is. Artinya Allah Maha membangkitkan. Ibu mau tanya nih, apa kalian pernah melihat seseorang yang pingsan? Apa yang kalian lihat saat orang itu sadar dari pingsannya? Ayo kalian renungkan. Ayo ungkapkan pendapatmu. Nah, dalam kesempatan terakhir ini, Ibu membahas Al-Ba'is yang artinya Allah Maha membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan manusia dari dalam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Al-Ba'is juga berarti Allah yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Pernahkah kalian merasa kehilangan motivasi sehingga merasa malas belajar, namun tiba-tiba merasa memiliki semangat, bangkit dari rasa malas, bangkit dari rasa lelah? Itulah bukti bahwa Allah Maha membangkitkan jiwa manusia. Allah yang membangkitkan jiwa dengan ajaran yang benar. Allah yang membangkitkan optimisme untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Sebagai anak muslim, harus mengambil keteladanan dari sifat Allah Al-Ba'is. Keteladanan yang dimaksud yaitu 1. Meyakini kebenaran hari kebangkitan, sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan orang lain. Yang kedua, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia dan akhirat. Yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dengan jumlah 99 nama. Yang kedua, Al-Qawiyyu artinya maha kuat dan tidak satupun makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Yang ketiga, Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Maksudnya Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. Yang keempat, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Yang kelima, Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Yang keenam, Al-Ba'is berarti Allah maha membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari dalam kubur. Allah juga akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Pesan moral dari Ibu untuk kalian semua, untuk kita semua juga, manusia adalah makhluk yang lemah, maka tak sepantasnya berperilaku sombong. Jangan pernah membanggakan apa yang telah diberikan oleh Allah, tapi semuanya itu harus kita syukuri apa yang kita